Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Arni Karina. Perkenalkan saya Nabila Nurul Fauzia. Nah, nomor NIM 250 30 10 20 8 20 dari kelas AK 605 Program Studi S1 Akuntansi Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan jawaban ujian tengah semester saya, mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 yang mencakup 3 soal utama. Untuk soal 1 tentang Intercorporate Acquisition, soal 2 tentang konsolidasi, dan soal 3 tentang studi kasus Bank Mandiri. Saya izin untuk share soal. Oke, untuk soal pertama, soal pertama diminta untuk membuat jurnal atas kombinasi bisnis antara PT JICA dengan PT AIS pada 28 Desember 2021. Setelah kombinasi bisnis ini, PT AIS dinyatakan bubar secara hukum. Berikut data yang diberikannya. Di sini diketahui nilai buku aset neto PT AIS adalah 825.000, sedangkan nilai wajarnya adalah 1.320.000. 1.320.000. Kemudian PT JICA membayar kas sebesar 600 juta, kemudian menerbitkan 50.000 lembar saham dengan nilai nominal 10.000 dan juga harga pasar 20.000. Jadi nilai saham yang diberikan yaitu sebesar 1 miliar. Sehingga eh, alokasi melalui model sahamnya yaitu sebesar 1 miliar. Kemudian diperoleh total biaya perolehannya yaitu 600 juta rupiah ditambah dengan 1 miliar. Hasilnya adalah 1,6 miliar. Selanjutnya adalah menghitung nilai goodwill. Nilai goodwill dapat diperoleh dari total biaya perolehan dikurangi dengan biaya, maaf, total biaya perolehan dikurangi dengan nilai wajar aset bersih. Nilai wajar aset bersih jadinya 1,6 dikurangi dengan 1,320 sama dengan 280 juta. Kemudian identifikasi biaya-biaya tambahan. Terdapat dua biaya-biaya tambahannya yaitu biaya akuisisi. Biaya akuisisi langsung senilai 8 juta yang akan diakui dalam laporan laba rugi berjalan sebagai beban investasi atau beban akuisisi. Kemudian biaya penerbitan saham sebesar 5 juta akan langsung didebit, langsung mengurangi tambahan modal di setor atau agio sahamnya, bukan sebagai beban. Selanjutnya adalah pencatatan jurnal transaksi pembukuan PT JICA. Berikut adalah jurnal yang dicatat oleh PT JICA. Hmm, Kita mendebit seluruh aset yang diambil alih sebesar nilai wajarnya dan juga mengkredit liabilitas serta imbalan yang diserahkan. Kasnya 60 juta, kasnya 60 juta, kemudian piutang usahanya 140 juta, persediaan 275 juta, tanahnya 100 juta, bangunan itu 600 juta,
Peralatan itu 350 juta, kemudian paten 70 juta, goodwillnya 280 juta. Di kredit ada utang usaha 80 juta, utang wesel 135 juta, liabilitas lain-lain 60 juta, kasnya 600 juta, saham biasa 50.000 lembar per 10.000 par 500 juta. Tambal modal di setor agio sahamnya 500 juta rupiah. Itu adalah jurnal untuk mendokumentasikan akuisisi aset itu PTI serta menerbitkan instrumen ekuitas pembayaran. Yang kedua ialah jurnal mencatat kombinasi bisnis emisi saham. Di debit ada beban investasi atau beban akuisisi sebesar 8 juta rupiah, kemudian tambahan modal di setor bagi saham 5 juta rupiah, sementara di kredit ada kas sebesar 13 juta rupiah. Ini adalah jurnal akuntansinya secara detail ya. Selanjutnya soal nomor dua berkaitan dengan konsolidasi antara PT Merapi sebagai induk dan PT Tubagus sebagai anak perusahaan. PT Merapi mengakuisisi 100% saham biasa PT Tubagus. PT Tubagus sebagai anak perusahaan, PT Merapi mengakuisisi 100% saham biasa PT Tubagus pada 1 Januari seharga 450.000 dolar, tepat pada nilai buku asetnya itu. Artinya tidak ada goodwill, juga tidak ada selisih nilai wajarnya. Dari data neraca saldo per 31 Desember diketahui informasi PT Tubagus adalah laba bersihnya, laba bersih sama dengan penjualan 315.000 dikurangi dengan HPP 100.000 dikurangi beban admin atau admin penjualan 40.000 dikurangi beban penyusutan 17.000, sehingga didapat 158.000 dolar. Kemudian total dividen yang diumumkan PT Tubagus adalah sebesar 5.000 dolar. Kemudian jurnal pencatatan investasi saham selama periode buku 2000 sekian. Pendekatan metode ekuitas. Metode ekuitas digunakan karena PT Merapi memiliki 100% kepemilikan atas PT Tubagus, yang berarti ada pengendalian penuh eh, atas PT Tubagus. Kemudian jurnal yang dicatat PT Merapi di transaksi awalnya yaitu investasi pada PT Tubagus, debit 450.000, di kreditnya adalah kas 450.000. Selanjutnya adalah mencatat bagian laba PT atas PT Tubagus. Didapat dari 100% dari total keuntungan bersih anak senilai 150.000, 158.000.
$158.000. Berarti debitnya investasi pada PT Tembakau sebesar 158.000, dikredit pendapatan dari PT Tembakau sebesar 158.000. Untuk pengumuman pembagian dividen 31 Desember, perhitungannya yaitu 100% dari total dividen yang diumumkan $95.000. Berarti jurnalnya yaitu di kas di debit 5.000, investasi pada PT Bagus di kredit 5.000. Kemudian pendekatan metode biaya atau cost method. Jika menggunakan metode biaya, investasi akan tetap dipertahankan pada nilai perolehan awalnya. Pendapatan baru akan diakui oleh induk perusahaan hanya ketika entitas anak mengumumkan pembagian dividen secara resmi. Investasi di awalnya sama, yaitu 450.000. Investasi pada PT itu bagus, di debit 450.000, kasnya 450.000. Kemudian pengakuan laba anak perusahaan pada 31 Desember. Di dalam metode biaya ini tidak ada jurnal pengakuan atas laba bersih yang dilaporkan oleh anak perusahaan. Kemudian pengumuman dividen pada 31 Desember, di debit kasnya 5.000, di kredit pendapatan dividen sebesar 5.000. Dividen dicatat sebagai pendapatan, bukan pengurang investasi. Selanjutnya, jurnal eliminasi untuk penyusunan pelaporan konsolidasi, metode ekuitas. Di saat menyusun laporan pengelolaan konsolidasi, akun-akun resiprokal antara induk dan anak harus dieliminasi. Di sini ada jurnal E1, jurnal eliminasi 1, jurnal penghapusan pendapatan investasi beserta dividen. Di debit ada pendapatan dari PT Bagus 34.000, kemudian dividen diumumkan sebesar 5.000, kemudian ada investasi pada PT Bagus 29.000. Selanjutnya ada E2, jurnal penghapusan ekuitas awal dan nilai perolehan saham. Di debit ada saham biasa, PT Bagus 270.000, saldo laba PT Bagus 250.000. Di kredit terdapat investasi pada PT Bagus senilai 520.000. Catatan, di sini ada catatannya. Saldo awal investasi ditambah dengan penyesuaian S1, yaitu 520.000 dikurangi 29.000, maka hasilnya 491.000. Di mana selisih sisa akun investasi 325.000 akan diserap melalui eliminasi akun resiprokal laporan keuangan lainnya. Selanjutnya soal nomor 3. Bentuk penggabungan usaha Bank Mandiri. Bank Mandiri dibentuk pada tahun 1998 melalui merger penggabungan usaha 4 bank pemerintah, yaitu Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia atau Bank Eksim, dan Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo. Nah, berdasarkan teori akuntansi keuangan, penggabungan ini termasuk kategori statutory merger. Hanya satu perusahaan yang tetap berdiri, yaitu Bank Mandiri, sedangkan keempat bank lainnya dibubarkan dan seluruh aset kewajibannya dialihkan ke Bank Mandiri. Metode akuntansi yang digunakan yaitu metode pembelian purchase method atau acquisition method. Rincian terkait aspek teoritisnya. Yang pertama yaitu kebijakan akuntansi atas beban transaksi akuisisi serta penerbitan instrumen efek. Yang pertama, beban transaksi langsung. Pada ketentuan PSA K22, seluruh pengeluaran langsung yang timbul akibat transaksi akuisisi seperti biaya jasa legal, akuntan, maupun tim penilai independen harus diakui sebagai beban pada periode terjadinya dan dilaporkan dalam laporan laba rugi. Biaya-biaya ini tidak boleh dikapitalisasi ke goodwill atau nilai aset.
Kemudian ini adalah jurnalnya, jurnal pencatatannya. Selanjutnya adalah penerbitan surat berharga. Penerbitan surat berharga. Ketika Bank Mandiri menerbitkan instrumen ekuitas berupa saham untuk mendanai proses akuisisi, perlakuan akuntansinya adalah sebagai berikut. Surat berharga yang diterbitkan sebagai imbalan akuisisi dicatat pada nilai wajar pada tanggal penerbitan, bukan nilai nominal. Selanjutnya adalah selisih antara nilai wajar dan nilai nominal saham dicatat sebagai agio saham atau apik. Untuk obligasi dicatat sebagai premium atau diskonto yang diamortisasi sepanjang umur obligasi. Selanjutnya, biaya penerbitan efek ekuitas saham dikurangkan dari apik tidak diakui sebagai beban. Sesuai PSAK 22, biaya penerbitan obligasi diamortisasi sepanjang masa obligasi. Kemudian, metode perhitungan dan pola penyajian post goodwill. Rumus goodwill, imbalan yang dialihkan dikurangi dengan fair value. Apabila positif. Goodwill apabila positif dan gain on bargain purchase bila negatif. Dalam kasus Bank Mandiri, goodwill timbul jika dana rekapitalisasi yang diinvestasikan pemerintah melebihi fair value aset neto teridentifikasi dari keempat bank yang dikemukakan. Kemudian penyajian goodwill dalam laporan keuangan Mandiri bisa dilihat sendiri seperti ini. Penentuan metode akuntansi yang diadopsi, metode ekuitas versus metode biaya. Pemilihan metode bergantung pada tingkat kepemilihan dan pengaruh. Dalam kasus Bank Mandiri, untuk entitas asosiasi di mana Bank Mandiri memiliki pengaruh signifikan kepemilikan 20-50%, makanya digunakan metode ekuitas. Nah, sesuai dengan PSAK nomor 15. Selanjutnya yaitu bank yang dianggap menganggap pengaruh signifikan. Umumnya ada jika kepemilikan saham bersuara antara 20-50%, disertai kemampuan mempengaruhi kebijakan operasi dan keuangan investasi. Dari sisi yuridis, pelaporan keempat bank pemerintah ini sepenuhnya berada di bawah satu kendali tunggal yang absolut, yaitu pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham utama. Meskipun demikian, dari sisi kesiapan operasional internal, Bank Ekspor-Impor Indonesia atau Bank Eksim diidentifikasi mempunyai keunggulan yang dominan dalam hal infrastruktur, teknologi, serta informasi dan manajemen perbankan yang paling mapan. Keunggulan struktural ini kemudian dijadikan sebagai fondasi utama dalam memformulasikan sistem operasional inti terpadu milik Bank Mandiri di masa-masa awal pasca merger. Oke, demikianlah pemaparan jawaban UTS saya, matkul akuntansi keuangan lanjutan 1. Semoga penjelasan ini dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.